warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayuhal hadirin, ayuhal jamaah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur hanya kepada Allah yang hingga detik hari ini, saat ini masih melimpahkan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Nikmatul Islam sebagai nikmat yang terbesar, nikmat yang paling sempurna yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita tercinta dan kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini wahai Muhammad, aku sempurnakan kenikmatanku atasmu. Dan hari ini wahai Muhammad, aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku hanya ridho bagimu adalah Islam. Maka ketika kita hari ini, wahai kaum muslimin, diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan sebagian dari kewajiban kita sebagai seorang mukmin dari agama Islam ini, bersyukurlah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberikan kemudahan kita untuk berisikan 114 surat, 30 juz atau 6 ribuan ayat, belum lagi ribuan hadis Nabi. Waktu kita nggak cukup. Semoga saja dengan waktu yang tersisa ini Allah meridhoi kita, merahmati kita, sehingga tatkala kita berusaha mempelajari Islam, Allah sempurnakan keimanan ini menjadi orang bertakwa, dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh, kita semua, keluarga kita dan anak-anak keturunan kita dijadikan orang yang mati dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan risalah kecil tulisan Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar, hafizullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayh. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau dan dosa kedua orang tua beliau dan keluarga beliau. Jemaah, di pertemuan yang lalu telah kita belajar bersama sifat-sifat orang mukmin yang dia termasuk ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ada 8 poin di dalam pembahasan ini yang berada di dalam surah Al-Furqan. Ya, dalam surah Al-Furqan dimulai dari ayat ke-63 nanti sampai ayat yang terakhir. 8 poin ya yang akan kita bahas, dan alhamdulillah kita telah membahas as-sifatul ula. Kita telah membahas sifat yang pertama, yakni as-sakinatu wal waqaru wa tawadu'u lillahi azza wa jalla wal ibadih. Kita telah pelajari di kesempatan yang lalu, memiliki ketenangan, kedamaian, kewibawaan, dan tawadu kepada Allah, serta tawadu kepada hamba-hamba Allah, yakni manusia. Sifat yang pertama kita telah bahas kemarin jemaah, yakni waqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas hamba-hamba Allah yang disebut ibadur rahman adalah hamba-hamba Allah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang mereka senantiasa berjalan di muka bumi ini dengan ilmu, dengan iman yang Allah Ta'ala berikan kepada hati mereka. Adalah orang-orang yang senantiasa berharap agar Allah Ta'ala memberikan iman di dalam hati mereka. Ziyadatul iman. Berharap agar iman terus bertambah. Berjalan di muka bumi ini haunan, dengan rendah hati. Dan rendah hati itu telah kita bahas kemarin. Syekh Abdul Razak menukil perkataan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang dikatakan alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yakni bita'ati wal afafi wat tawadhu', adalah orang-orang yang berjalan dengan ketaatan kepada Allah, menerima semua ketentuan Allah dan perintahnya, baik yang dia sukai atau yang tidak disukai. Wal afaf, bersikap iffah,
ya bersikap ifaf, menjaga kesucian diri dari al-idhm wal fawahish, dari perbuatan dosa dan perbuatan keji, wat tawadu' dan tawadu' kepada Allah dan hamba-hambanya. Kita sudah belajar, dan hamba Allah yang disebut ibadur rahman juga dalam satu ayat ini, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang yang menzalimi dia atau mereka ibadur rahman ini, semoga kita jemaah, misalnya kita ini, amin Allahumma amin, kita termasuk ibadur rahman, anggap saja kita dikabulkan menjadi ibadur rahman. Kita atau mereka yang disebut ibadur rahman apabila berjumpa dengan orang-orang yang jahil agamanya, orang-orang yang awam dalam ibadah, orang-orang yang taklid dalam beragama, ngikuti ustadznya, ngikuti kiainya, ngikuti ulama tanpa mau mencari kebenaran. Juga jahil di sini sikapnya menzalimi kita atau ibadur rahman, mereka membalas dengan ucapan qalu salaman. Mengucapkan dengan kalimat salamat yang dimaksud adalah qaulan yaslamuna bihi minal ithmi wal lagwi. Orang yang senantiasa ibadur rahman itu berucap dengan ucapan yang selamat dari dosa dan berlebih-lebihan. Artinya tidak mau membalas keburukan dengan keburukan. Malah yang dilakukan adalah wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, Ali Imran 134, mampu menahan amarahnya dan memaafkan semua kesalahan orang lain. Bahkan kemarin Syekh Abdul Razak menukil firman Allah yang berbunyi idfa' billati ahsan, hendaknya seseorang itu menolak segala keburukan dengan kebaikan. Naam. Hari ini insyaallah taala, bahkan ya sebelum kita masuk sifat yang kedua jemaah, di pertemuan yang lalu pun beliau telah mengajarkan kita beberapa doa, ya doa saat iftitah, doa istiftah sebelum Al-Fatihah dalam setiap sholat wajib kita, atau setelah takbiratul ihram. Kita udah pelajari bahkan doa-doa keluar rumah. Ini doa yang bukan hanya bismillahirrahmanirrahim ya jama'alallahi wala hawla wala quwwata illa billah, tapi beliau juga menganjurkan ada satu doa yang disahihkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Doanya itu berbunyi Allahumma a'udzu bika an adilla au udalla. Allahumma a'udzu bika, duhai Allah, aku berlindung kepada Engkau, an adilla au udalla, dari kesesatan atau disesatkan. Berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala kesesatan atau disesatkan. Au azilla au uzalla, ya, au azilla au uzalla, atau berlindung kepada Allah dari kesulitan atau disulitkan. Au adlima au udlama, atau berlindung kepada Allah dari segala tindakan kezaliman atau dizolimi. Dan terakhir, au ajhala au yujhala alayya, berlindung kepada Allah dari kejahilan atau dijahilkan buat diri sendiri. Itu adalah doa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Hari ini kita masuk as-sifatu tsaniyah. Sifat hamba-hamba Allah yang disebut ibadur rahman yang kedua adalah di ayat berikutnya, di ayat yang ke-64. Ini adalah sifat ibadur rahman. Wa qala ta'ala walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Nah, ini adalah perkataan beliau. Sifatu tsaniyah, beliau menukil firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 64. Tapi sebelum kita lihat surah Al-Furqan 64 ini, beliau Syekh Abdul Razak berkata, qala musannif muhafizatuhum 'ala salati la siyama qiyamul lail. Jadi sifat yang kedua adalah ibadur rahman adalah mereka yang senantiasa memelihara salat mereka. La siyama qiyamul lail, terutama yang kita bahas adalah salat malam. Jadi ibadur rahman yang mereka muhafizatuhum 'ala shalah, menjaga salat-salat mereka. Sebenarnya kalau kita berbicara menjaga salat itu kan jelas jemaah ya. Itu bagian dari rukun Islam dan itu sudah ada kan sebagaimana kita bahas di kesempatan-kesempatan yang lain, atau Anda semua belajar dalam kajian-kajian sunnah bagaimana ada hadis Ummus Sunnah. Di hadis yang kedua dalam hadis Arba'in Nawawiyah, juga ada dalam Riyadhus Shalihin hadis dari sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Jibril alaihissalatu wassalam datang dalam bentuk manusia kan,
dalam bentuk manusia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Dan salah satu poinnya adalah wa anta asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Ya, setelah bersyahadat kemudian mendirikan salat. Juga kita bisa melihat misalnya ciri-ciri orang mukmin yang bertakwa juga kita bisa melihat misalnya di awal-awal surat Al-Baqarah kan jelas ya. Ketika Allahu Jalla Jalaluhu mengingatkan kita bagaimana ciri-ciri orang mukmin yang bertakwa, itu ada di dalam suratul Baqarah. Ya Allah Ta'ala katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kan jelas. Alif lam mim. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini hanya Allah Ta'ala yang tahu, karena ini ayat termasuk ayat mutasyabihat. Alif lam mim termasuk ayat mutasyabihat. Alifnya, lamnya, mimnya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Wallahu Ta'ala alam. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, siapakah orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Nah, ini tafsirnya panjang. Kemudian kalimat yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Juga termasuk orang yang muhafizatuh ma'ala shalah. Bukannya termasuk ciri-ciri orang yang dia termasuk ibadur rahman, juga termasuk orang-orang yang dia mau terbebas dari tiga penyakit jemaah. Tiga penyakit itu berbahaya sebenarnya. Yang disebut halu'a, jazu'a, manu'a. Itu terdapat di dalam surah Al-Ma'arij. Apa itu halu'a, jazu'a, manu'a? Halu'a berkeluh kesah, kemudian bertambah besar keluh kesahnya, dan kikir. Itu dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21. Dan obatnya adalah sholat. Yang Allah Ta'ala katakan, ya, di dalam surah Al-Ma'arij tersebut Allah Ta'ala mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah suka berkeluh kesah. Lah, ini watak dasar kita. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dihadirkan keburukan, kesulitan dalam kehidupan dia, jazu'a, bertambah besar keluh kesahnya. Kenapa bertambah besar? Ya karena sifat keluh kesahnya nggak mau di-manage nih, nggak mau disembuhkan. Maka kalau datang kesulitan bertambah besar keluh kesahnya. Ya, seperti orang-orang hari ini, ketakutan dunia hilang pada dirinya, bahkan takut mati. Takut mati. Ya, kita takut mati kalau kita bermaksiat. Tapi kalau mereka takut mati, takut kehilangan dunia kan begitu. Nah, ini bertambah besar keluh kesahnya. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan mereka orang-orang yang apabila dihadirkan kebahagiaan, kebaikan dalam kehidupannya, manu'a. Kikir, dia pelit. Jangankan sama orang lain, sama dirinya sendiri aja pelit. Itulah jemaah. Jadi tiga sikap nih. Halu'a, jazu'a, manu'a. Ini berat nih. Berkeluh kesah, bertambah besar keluh kesahnya, dan manu'a, kikir. Lah, kalau mau sembuh apa kata Allah? Allah Ta'ala katakan dalam yang berikutnya, illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Ayat berarti ayat berapa? 22, 23 ya. Kecuali orang-orang yang salat, yang mendirikan salat, yang mereka setia. Kecuali orang yang salat yang mereka setia dalam salatnya. Illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun, yang mereka mengerjakan salat dengan daim, setia. Jadi sifat ibadur rahman yang kedua adalah muhafizatu ma'al shalah. Dan itu juga banyak di dalam surah Al-Mu'minun juga ada qad aflahal mu'minun dan seterusnya. Itu adalah ayat-ayat membicarakan tentang banyak ya, membicarakan tentang salat. Tapi khususnya di sini yang dibicarakan oleh Syekh Abdul Razak, dan Allah Jalla Jalaluhu mensifati ibadur rahman, mereka yang menjaga salat yang wajib dulu dong tentunya. Sebagaimana jelas hadis Nabi mengatakan as-salatu ala imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Bahkan seluruh ibadah yang dikerjakan hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang akan pertama kali dihisab di yaumul akhir adalah salat. Bahkan juga ada hadis Nabi ya di Sahih Muslim, di dalam Riyadhus Shalihin juga ada. Nabi pernah mengatakan, faman kanat ahlus shalah du'iya min wa faman kanat ahlus shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang termasuk ahli salat, kelak nanti akan dipanggil nanti dia di yaumul akhir di surganya dari pintu salat. Siapakah dia ahli salat? Tentunya salat fardu yang dijaga dia. Ya, daimun. Ada beberapa daimun di sini. As-salatu ala waqtiha, yang salat tegak atas waktunya, masuk waktu, dukhulul waqti. Itu namanya daim. Kemudian as-salatu ala sifatiha,
Yang sholat ditegakkan atas sifat-sifatnya. Sifat siapa? Sifat Nabi. Bukan hanya waktunya yang masuk. Dan sholat ini bukan hanya sholat yang kemudian dikerjakan serampangan taklid. Tidak, la. Ya harus ada ilmu. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maksudnya apa? Kita melihat Nabi sholat. Dari apa? Dalil. Dari Al-Quran nggak ada. Tata cara sholat, kaifiyat sholat. Tidak ada. Adanya dalam hadis Nabi SAW. Maka orang yang dimaksud ahli sholat. Yang dia mengerjakan sholat sebagai tiang agama. Sebagai kewajiban utama. Dan sebagai perwujudan dari tauhid uluhiyah. Sebagai perwujudan dari tauhid uluhiyah. Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Mentauhidkan Allah, menjadikan Allah ta'ala satu-satunya dalam semua bentuk peribadahan. Itulah salat. Dan amal-amal ibadah yang lainnya. Kita bicara salat di sini. Kalau salatnya sudah ala waktiha, tepat atas waktunya. Salatnya sudah ala sifatiha, di atas sifat-sifatnya Nabi alaihi salatu wasallam, dari syarat dan rukunnya mengikuti salat-salat yang diajarkan oleh Nabi, itu namanya salatul daimun. Lah, kemudian yang dibahas berikutnya adalah ibadur rahman gak hanya cukup dia mengerjakan salat wajib saja. Tapi di ayat berikut ini, yakni Al-Furqan ayat berapa tadi? 64. Wa qala ta'ala, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Adalah orang-orang, ya ibadur rahman, adalah orang-orang yabitun. Yang dia itu, walladzina yabituna li rabbihim, adalah orang-orang yang dia senantiasa menghabiskan, memaksimalkan li rabbim untuk Rabb mereka, sujjadan wa qiyaman. Mereka sujud dan berdiri. Maknanya salat. Orang yang memperbanyak salat jamaah. Lah kemudian Syekh Abdul Razak hafizallahu taala berkata, wa min sifati ibadir rahman adh-dhahiratu muhafizatuhum, ya. Wa min sifati ibadur rahman adh-dhahira muhafizatuhum ala ada'is salati allati hiya a'dhamul a'malil badaniyah fardan wa nafilan. Faridan wa nafilan. Kata Syekh, yang termasuk dari sifat-sifat hamba Allah yang disebut ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, adalah yang mereka menampakkan, ya, mewujudkan penjagaan diri mereka dalam pelaksanaan salat yang wajib. Kenapa? Allati hiya a'dhamul a'malil badaniyah. Karena sejatinya salat itu adalah amal yang paling utama, amal badan yang paling utama. Benar jamaah. Jadi teringat nih ya, ada satu hadis yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ketika beliau menerangkan satu bab dalam kitabnya, banyaknya jalan-jalan kebaikan ya, babu bayan katsiratut thariqul khair ya, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Beliau menukil hadis sahih Bukhari Muslim au ghairuhuma. Beliau menukil hadis bahwasannya anak Adam itu dianjurkan dan diharuskan mengerjakan kebaikan sebanyak tulang sulbi yang ada pada diri mereka. Ya, sebanyak 360 tulang sulbi. Tiap pagi. Tiap pagi itu 360 tulang sulbi. Ini Nabi yang mengatakan jamaah dalam hadis sahih Muslim ghairuh. Dan kemudian hendaknya kita diwajibkan menegakkan kebaikan sebanyak 360. Dan dikasih itu semacam apa ya, ban serepnya lah ya. Kita dikasih semacam penjagaan. Kalau nggak mampu ya kita dikasih penjagaan. Maka Nabi mengatakan, yakni apa? Ada is-shalah atau ala ada is-shalah raka'ataini fi waqti duha. Ya, di atas pelaksanaan salat 2 rakaat di waktu duha. Itu dikerjakan ya. Jadi salat duha adalah sebenarnya memenuhi kewajiban tubuh. Nah, ini benar. Maka salat, pelaksanaan salat kata Syekh adalah a'dhamul a'malil badaniyah. Adalah seutama-utama amal badaniyah. Faridan wa nafilan. Salat yang wajib ataupun yang nafilah. La nafilah ini adalah salat-salat yang status hukumnya sunnah muakkadah. Ya, jadi kalau kita berbicara salat fardu ya dari subuh sampai isya. Itu wajib, jelas. Sebagai tauhid uluhiyah dan sebagai mukmin, standarnya orang mukmin salat 5 waktu.
Kemudian wa nafilan, melaksanakan amal-amal nafilah. Salat nafilah ini ya selain rawatib, ada salat yang akan kita bahas di kali ini adalah la siyama salatul lail. Dan yang dibahas ini, kalau yang dibahas di kesempatan ini menurut Syekh Abdul Razak adalah la siyama salatul lail. Tepatnya yang paling utama salat malam. Selain salat rawatib lo ya. Kita kali ini akan membahas salat malam. Fa innaha sunnatun muakkadatun an Rasulillahi alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya salat malam itu, kata Syekh, adalah salat sunnah yang hukumnya sunnah muakkad. Yang ditetapkan oleh Rasul SAW. Bahkan kami pernah membaca jemaah, baca kitab fikih ya. Kalau nggak salah dulu itu kami saya baca kitab syarahnya Bulughul Maram, namanya Subulus Salam, Syekh San'an. Bahkan saya juga belajar kitab Sahih Fikih Sunnah dan beberapa kitab fikih di kalangan sahabat. Walaupun qiyamul lail yang isinya tahajud dan witir, walaupun qiyamul lail ini, salatul lail ini sunnah hukumnya dari Nabi, tapi para sahabat menghukumi bagi diri mereka wajib. Kenapa? Karena Nabi hampir-hampir tidak pernah meninggalkan salat malam. Maka ciri-ciri ibadur rahman yang akan dibahas pada kesempatan ini, setelah kita, amin, semoga kita jadi ibadur rahman jamaah. Dan yang kita bahas dulu ibadur rahman yang telah terbukti adalah para sahabat. Jelas kan? Ibadur rahman yang telah terbukti adalah para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama madhab yang diterima iman dan amal solehnya. Semoga kita bersama dengan mereka. Amin, Allahumma amin. Lah, mereka adalah orang-orang yang terbukti menjaga salatnya, salat fardu di atas ilm. Ya, alal ilm, ala sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka la siyama salatul lail. Mereka mengutamakan salat malam. Karena kedudukannya apa tadi? Sunnah muakkad. Wa jaa fi fadlil muhafadhati 'alaiha ahaditsu 'adidah. Dan kata Syekh Abdul Razak, telah datang ya, maksudnya begitu banyak, wa jaa fi fadlil muhafadhati 'alaiha ahaditsu 'adidah. Jadi keutamaan menjaga salat malam, telah ada ditemukan dalam hadis-hadis yang begitu banyak. Walihada ja'atan swisu 'alaiha fil ayati sabiqah annaha min sifati ibadir rahman. Dan dalam hal ini kita akan membahas ya pelaksanaan ya, terhadap salat malam yang telah dibahas ya di pembahasan ayat ini sebelumnya. Maksudnya tadi Al-Furqan kan Syekh Abdul Razak membuka ayat ini, membuka pembahasan yang kedua ini, sifat yang kedua kan Al-Furqan 64. Jadi maksudnya Syekh dalam hal ini telah kami nukilkan atasnya, telah kami jadikan acuan atasnya ayat-ayat yang di atas tadi Al-Furqan 64 yang termasuk sifat ibadur rahman. Setelah kemudian beliau mengatakan lagi, wa mimma warada fi fadli qiyamil lail qauluhu alaihi salatu wasalam. Dan wa mimma dan dari apa-apa yang telah diketahui bahwasannya keutamaan salat malam itu disandarkan, dikuatkan oleh hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disahihkan ya oleh Imam Muslim, dan Syekh Al-Albani juga mensahihkan hadis ini. Nabi mengatakan jamaah afdhalus salati ba'dal fariidah. Nah, seutama-utama salat ba'dal fariidah, setelah salat fardu. Berarti salat fardunya dulu yang diutamakan. Ini apa? Salatul lail, salat malam. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Tapi ini ada yang keliru juga kadang-kadang. Kita-kita yang dulu baru belajar jamaah, atau sebagian Anda yang di rumah, ketika lagi dapat hidayah di awal-awal tuh, ingin sholat malam gitu ya, sampai 1 jam 2 jam, qadarullah. Saking semangatnya, sampai subuhnya tuh bangun jam 6:30. Ini kan keliru ini. Ya maksudnya lebih mengutamakan sholat fardu. Ya karena sholat fardu wajib, sholat malam itu sunnah. Nah, tapi nggak apa-apa, itu pelajar masa lalu. Makanya kalau bisa tetap yang paling utama adalah sholat fardu, diutamakan dengan dikesan dengan baik, dan sholat malam sebagai nawafilnya, pendampingnya. Naam. Kita ulangin,
Syekh Abdul Razak menukil hadis Nabi yang disahihkan oleh Imam Muslim, afdhalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utama salat, afdhalus salati ba'dal faridah, seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat malam. Kemudian Jamil makan Allah, beliau menukil hadis juga, menukil hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmidi di dalam kitab fi jamaah dalam bab jamaah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, beliau menukil hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Alaikum biqiyamil lail." Atas kalian kerjakan qiyamul lail, fa innahu da'abus salihina qablakum. Karena sesungguhnya itu adalah da'abus salihina qablakum, adalah kebiasaan, ya, adalah pekerjaan orang-orang solih sebelum kalian. Itu adalah amal-amal yang dikerjakan oleh orang-orang solih sebelum kalian. Masya Allah jemaah, ini luar biasa ini. Kalau kita tidak memahami, kan repot ini kan. Bahwasannya Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis ini, bahwasannya Nabi telah mengatakan alaikum biqiyamil lail. Nah, ini maksudnya adalah Nabi menasihati para sahabat dan kita. Atas kalian maka kerjakanlah salat malam, fa innahu da'abus salihina qablakum, karena sesungguhnya adalah kebiasaannya atau amal-amal yang dikerjakan secara gigih, sungguh-sungguh, ketekunan orang-orang terdahulu, orang soleh terdahulu itu salat malam. Contoh misalnya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nabi Yakub itu orang yang banyak sholat, terutama ketika beliau ditimpa musibah, Yusuf alaihissalatu wassalam hilang. Ya karena kejahatan kakak-kakaknya kan dari ibunya yang lain. Ya, Nabi Yakub selalu sholat sebagaimana nabi-nabi yang lain, sebagaimana orang-orang soleh terdahulu. Maka Nabi mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus salihina qablakum. Atas kalian kerjakanlah qiyamul lail, karena sesungguhnya itu adalah kebiasaan atau kesungguh-sungguhan orang-orang soleh sebelum kamu. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu termasuk salah satu amal yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa makfaratul lisayyi'ah, bukan hanya wa huwa qurbatun ila rabbikum, bukan hanya satu hal yang menjadi bukti sebagai cara kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi apa? Wa makfaratul lisayyi'ati, itu adalah salah satu cara agar rontoknya, gugurnya kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Masya Allah jemaah. Jadi Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah. Sholat malam selama ini kita mengiranya itu kan, kalau kita punya hajat gitu kan. Ya rata-rata kita sama lah. Kita pun kalau lagi punya hajat kan pengennya tuh sholat kan. Sholat. Apalagi umumnya zaman sekolah dulu gitu ya. Zaman sekolah dulu teman-teman yang ingin masuk perguruan tinggi atau ingin lulus UN. Ya, kalau sekarang nggak tahu nih kayaknya. Ya semoga saja ini wabah ini diangkat supaya tetap ada UN. Kalau nggak tetap UN yang di rumah tuh, coba gimana. Nah, repot itu kan. Nah, jadi jamaah yang dimakan oleh Allah, kita berbicara sekali lagi hadis tadi. Nabi mengatakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah adalah salat malam. Wa makfaratul lisayyi'ah, bahkan rontoknya dosa-dosa selesai salat malam. Kalau kita tadi saya bahas, kita adalah termasuk orang-orang yang kalau mau salat malam itu pas ada butuhnya tadi, kalau mau lulus, mau UN, mau masuk perguruan tinggi, terus kalau mau dagangannya rame, rata-rata dunia, yang dicari dunia, dan dunia. Itu kita banget tuh. Ya, tapi ibadur rahman enggak. Mereka tahu salat malam itu adalah salah satu jalan untuk taqarrub kepada Allah, salah satu jalan sekali lagi mengikuti salafus salih, orang-orang salih terdahulu, kebiasaan salat malam. Kemudian apa? Qurbatun ila rabbikum. Ini adalah salah satu cara mereka mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Inilah yang mereka lakukan jemaah. Kemudian bukan hanya itu juga tadi dikatakan sebagai penghapus dosa-dosa. Wa manhatun li'idhm. Bahkan ini juga termasuk cara seseorang menghempaskan, menolak ilil idhm kepada dosa-dosa. Jadi bukan hanya rontok dosa-dosanya, dia berlindung dengan salat malam ini agar dirinya tidak jatuh dalam dosa-dosa. Masya Allah ini. Makanya ini ternyata rahasia jemaah. Rahasia kenapa orang-orang salih terdahulu itu dipuji sama Allah.
Sampai para sahabat disebut oleh Allah kan di penghujung surah Al-Bayyinah itu kan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu semua diridhoi oleh Allah dan mereka amat sangat ridho dengan Allah. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Karena demikian itu mereka amat sangat takut sama Allah. Lah, orang-orang yang disebut di dalam ayat Al-Bayyinah tadi itu, yang dia itu adalah diridhoi orang, mereka yang diridhoi oleh para sahabat, orang-orang saleh terdahulu itu diridhoi oleh Allah, yakni para sahabat dan para nabi terdahulu, hawariyun terdahulu. Mereka mengerjakan sholat malam karena mereka punya rasa takut kepada Allah. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka ingin agar diampuni dosa-dosanya dan mereka ingin agar terjaga dirinya, terhempaskan dan dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian di sini jamaah yang dimakan oleh Allah, Syekh Abdul Razak melanjutkan kembali tulisan beliau. Ya. Tapi sebelum kita melanjutkan kembali, sebenarnya ada satu ayat deh yang saya jadi teringat ya tentang sholat malam. Walaupun nanti di sini Syekh Abdul Razak juga akan membahas tentang waktu ya, waktu sholat malam itu kapan aja sih, gitu kan? Tapi di sini ada ayat juga ya di surah Al-Isra ayat 79. Al-Isra 79 jamaah. Walaupun di sini tidak dinukil oleh Syekh Abdul Razak, tidak ditulis oleh Syekh Abdul Razak, di dalam kitab beliau tidak ditulis, di dalam risalah kecil beliau ini Sifatul Ibadir Rahman enggak. Tapi kita akan membahas terlebih dahulu karena gara-gara hadis tadi ini nih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani, Syekh Al-Albani, tentang anjuran dari Nabi untuk mengerjakan qiyamul lail karena itu adalah ketekunan, kesungguh-sungguhan, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita, para nabi, para rasul. Kemudian salah satu jalan kita mendekatkan diri kepada Allah sekali lagi. Kemudian yang ketiga, penghapus dari segala kesalahan kita. Dan kesalahan di sini maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Tadi saya lupa, maaf ya. Maksudnya wa maghfiratul lisayyi'ah, terhapusnya dosa-dosa adalah terhapus dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar sekali lagi taubatan nasuha. Wa manhatul lil idhm, dan agar kita dijauhkan dari dosa-dosa. Lah, ternyata bukan hanya itu. Allah sendiri mengatakan memuji orang-orang yang dia sholat malam. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini jadi dalil. Salatul lail itu adalah isinya tahajud. Ya. Wa minal lail, dan di sebagian malam, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah kalian dengannya. Maksudnya hari ini kembali kepada sebagian malam tadi. Nafilatal lak. Ya. Ya. Sebagai amal tambahan buat kalian wahai hamba-hamba Allah, termasuk saya khususnya. Jadi sebagaimana saya katakan di pertemuan kemarin, kita membahas kitab ini bukan berarti saya sudah termasuk ibadur rahman, enggak, kita sama-sama belajar nih. Kita berharap dengan kita belajar bareng ini, kita masuk nih, ya. Nah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam maka hendaklah kau mendirikan tahajud, mengerjakan tahajud di dalamnya sebagai amal tambahan buat kita. Asa, semoga saja ayyab'atsaka, engkau akan ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar engkau kelak dibangkitkan di sisi Allah, agar kelak engkau nanti diangkat di sisi Allah, maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Siapa tempat terpuji tersebut? Itu ibadur rahman. Siapakah ibadur rahman? Yang dia dikatakan suratul Fatihah, mereka yang telah mendapat kenikmatan sebelumnya, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan atas mereka, para nabi, para rasul, para siddiq, para sahabat, para hawariyun, para syuhada, dan orang-orang salih, dan termasuk kita semoga saja. Amin Allahumma amin. Lah, inilah jadi jamaah salat malam itu adalah salah satu jalan kita mendekatkan diri, meniru orang-orang salih. Sekali lagi, jalan kita taqarrub kepada Allah. Salah satu juga bonus agar terampuni dosa-dosa kecil kita begitu banyak. Dan salah satu jalan agar kita terjauhkan dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar jemaah. Dan di dalam ayat tadi Al-Isra 79, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Ta'ala berkurang sayang apa sama kita coba? Kita sampai dianjurkan fatahajjat bihi nafilatan lak. Tahajud
Di sebagian malam. Sebagai amal tambahan buat kita jamaah. Allah Ta'ala berharap agar kita semua diangkat derajatnya di tempat yang mulia. Ajib, ini ajib. Ya. Bahkan tahajud di sini para ulama sepakat as-salatu fil laili wa qiraatil qur'ani ba'dan naum. Nah, jadi dikatakan di sini tahajud adalah salat yang dikerjakan di malam hari dan membaca Al-Qur'an setelah bangun dari tidur. Nah, nanti kita bahas ya. Tahajud itu bagaimana, witir itu bagaimana. Walaupun sebagian kita kami yakin Anda sudah mengerjakannya. Taib. Bahkan ini kalau kita melihat ya, saya jadi teringat ketika berbicara kalimat dalam surah Al-Isra 79 ini loh jamaah. Al-Isra 79 yang disebut nafilatallak, amal tambahan itu tafsirnya wajibun alaika dunal ummah. Wajib atas kamu, ya, dan termasuk umat ini. Ya, qalu Ibnu Abbas. Ini yang mengatakan Abdullah Ibnu Abbas. Jadi nafiatullah adalah sebagai amal tambahan, ini wajib. Ya kenapa? Kita harus punya amal tambahan. Ya kita mau masuk surga gimana sih jemaah? Kita dengan sahabat itu kan jauh banget ya. Jauh banget lah. Sholat kita nggak sekualitas mereka. Sholat fardu kita nggak sekualitas mereka. Bahkan saya teringat tuh dalam di kitab Riyadhus Shalihin. Dalam Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi menukil hadis Nabi. Ada sahabat Ansor. Itu Sahih Bukhari Muslim. Riwayat dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab itu jemaah, ada seorang sahabat yang rumahnya itu jauh dari Masjid Nabawi. Jadi kalau dia mau sholat subuh, keluar dari rumah itu sudah seperti ke akhir malam. Ajib. Jadi kalau mau sholat duhur, dia berangkat dari rumah udah agak pagi itu jam 10-an gitu kurang lebih. Begitu terus. Diperhatikan sama sahabat yang lain sampai dia diajak ngomong sama sahabat yang lain, itu disaksikan tuh. Di sini sahih dari sahabat siapa ya? Kalau nggak salah semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kami ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri atau dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah. Jadi sahabat ini diomongin nih, sahabat, kami tahu kamu sebenarnya kan mampu. Kenapa kamu nggak membeli seekor keledai saja? Supaya untuk kau tunggangi kendaraanmu dari rumahmu sampai ke masjid dalam setiap sholat 5 waktu. Agar kamu kalau sholatnya itu di subuh hari nggak kemalaman berangkatnya. Kalau kamu siang hari biar pulangnya juga nggak kesiangan kelamaan. Kasihan kamu. Tapi apa kata sahabat jemaah? Ya Allah, jauh ya. Kita nih rumah dekat aja jemaah kadang malas ke masjid. Rumah dekat aja malas ke masjid. Rumah depan masjid aja nggak mau datang ke masjid. Malah buat masjid di rumahnya sendiri. Kecuali kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini ya. Wabah seperti ini memang ada anjuran kalau sudah merebak. Soal di rumah nggak apa-apa. Tapi lihat nih sahabat. Sehat walafiat, tidak ada wabah, ta'un nggak ada. Apa jawaban dia ketika sahabat mengatakan, kenapa kamu nggak beli seekor keledai aja biar kamu tuh nggak kemalaman berangkatnya, biar pulangnya juga nggak kesiangan. Apa kata dia? Aku berharap kepada Allah agar setiap langkahku dihitung sebagai naik derajat dan terampuni dosa-dosaku karenanya. Dan aku juga berharap setelah pulang dari masjid pun agar Allah Ta'ala mengangkat derajatku dan terampuni dosa-dosa karenanya. Itu sahabat jemaah. Sholat 5 waktu. Sampai kabarnya sampai kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, makbulna ambala, tentu itu sama. Apa yang dikatakan dia itu benar. Masya Allah jemaah. Itulah kenapa kemudian Abdullah bin Abbas tadi dia berkata menanggapi Al-Isra 79 nafilatal lak itu wajib bagi umat ini. Kenapa? Karena kita ini kita beda. Jauh banget, nggak sama seperti siapa? Para sahabat yang mereka sholat 5 waktunya aja berkualitas jemaah. Sedangkan kita butuh amalan nawafil. Naam. Itulah kenapa saya jadi teringat. Nanti kita bahas juga ya bagaimana fi'liyahnya Nabi. Kita habiskan dulu tulisan beliau. Wa amma waqtu qiyamil lail fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qama min al-laili kullihi. Masya Allah. Dan adapun kalau kita berbicara waktu dibangunnya sholat malam, maka sesungguhnya Nabi SAW sungguhnya pernah mengerjakan sholat malam itu di setiap waktu. Qad qama min al-laili kullihi.
qad qama min laili kullihi. Karena sesungguhnya sungguh Nabi pernah mengerjakan salat malam itu maksudnya minal laili kullihi, malam sepenuhnya. Jadi awal malam, tengah dan akhir. Jadi kan malam ini kan ada 3 waktu jamaah. Malam, tengah, akhir. Sepertiga. Kalau di Indonesia di tempat kita ini loh ya. Kurang lebih kita itu dari Isya, badal Isya sampai subuh 9 jam lah. Jadi kalau kita selesai sholat Isya selesai setengah 8 nih ya. Setengah 9, setengah 10, setengah 11. Itu waktu malam yang pertama. Awal malam. Kemudian yang kedua, dari setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2. Nah, setengah 2 ini tengah malam nih. Ya akhir malam berarti berapa? Setengah 3, setengah 4, setengah 5. 9 jam tuh. Itu sepertiga akhir malam. Dan anehnya memang kalau kita ngikuti kalender hitungan-hitungan Masehi ya, hitungan-hitungan barat, jam 1 malam itu disebut jam 1 pagi. Betul apa enggak? Iya. Jam 2, jam 3. Tadi malam saya sholat malam. Jam berapa? Jam 3 pagi. Lalu ditanya, kamu tadi malam sholat jam berapa? Jam 3 pagi, kan aneh. Dia sholat malam kok jam 3 pagi. Aneh. Jadi kita sebagai orang mukmin gak usah ikut kayak gitulah ya. Jemaah. Ya kalau sholat malam ya jelas jam berapa? Jam setengah 4. Setengah 4 itu malam masih. Sepertiga akhir malam. Dan Nabi sungguh qama minal laili kullihi. Kata Syekh Abdul Razak, Nabi sungguh pernah mengerjakan salat malam itu sepanjang waktu. Sepanjang malam. Fakana yusalli fi awalil lail. Dan adalah kepada Nabi biasanya salat itu di awal malam. Wa fi awsatil lail. Dan terkadang di tengah malam. Wa fil akhiril lail. Dan Nabi juga mengerjakan kadang di akhir malam. Tuh. Tsumma istaqarra qiyamuhu fi akhiril lail 'inda as-sahara. Kemudian Nabi lebih membiasakan menekankan bangunnya itu lebih utama di akhir malam, sepertiga yang akhir, indas sahar, ya, indas sahari. Jadi menjelang waktu sahur, sampai mendekati waktu sahur, sampai waktu sahur itu, sampai menjelang subuh, itulah Nabi. Jadi saya ingat ini jemaah. Walaupun nanti di sini ada tulisan lanjut ya, nanti ya. Bedanya sahabat Abu Bakar dan Umar. Kalau Abu Bakar itu kalau witir seringnya di awal malam. Jadi sebelum tidur dia witir gitu. Itu Abu Bakar. Kalau Umar bin Khattab tidur dulu nanti baru sholat malam plus witir. Kemudian kita lanjutkan jemaah. Setelah dikatakan di sini tsumastaqara qiyamuhu fi akhiril laili inda sahari, adalah Nabi kebiasaannya mengerjakan qiyamul lail itu di sepertiga akhir yang malam, di sepertiga yang akhir. Di waktu sahur sampai menjelang subuh, alladzi huwa afdalu waqtin li salatil lail. Yang mana sepertiga akhir malam adalah seutama-utama waktu mengerjakan salat malam. Fa innahu waqtu nuzuli rabbil alamin ila as-sama'id dunya kama thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya jemaah, sepertiga akhir malam ini adalah waktu di mana Allahu Jalla Jalalu turun ke langit dunia. Sebagaimana dikuatkan dari hadis Nabi berikut ini, yang diriwayatkan akhrajahul al-Bukhari fi sahihi, ya, wa Muslim fi sahihi. Disahihkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya dan disahihkan oleh Imam Muslim. Dan ingat jamaah, nanti dalam hadis ini Allah mengatakan turun ke langit bumi. Kalau kita berbicara turun, ini namanya turun itu dari atas atau ke bawah? Atau dari kanan ke samping? Ya. Dari kiri ke samping atau dari bawah ke atas? Ini menunjukkan Allah itu di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Sesungguhnya Allah yang Rahman bersemayam di atas arsy. Jadi nanti hadis qudsi ini jelas jemaah, Nabi mengatakan Allah Ta'ala turun nanti ke langit bumi, ila sama'id dunya, ke langit bumi, turun jemaah. Turun berarti dari atas ke bawah. Sekali lagi, turun dari atas atau ke bawah? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah kan? Soalnya ada orang di luar sana itu, ya ini ya, kita harus memaklumi. Mereka meyakini Allah itu nggak butuh tempat. Allah tuh nggak berada di atas arsy. Masa Allah Ta'ala butuh dengan makhluknya? Allah itu ada yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Lah kalau Allah berada di mana-mana, terus bagaimana hadis berikut ini? Ente mau hilangin nih hadis? Ajib, nggak boleh. Lah kalau Allah Ta'ala turun berarti kan dari atas. Satu ya, berarti Allah jelas di atas. Ini juga dalil menguatkan lagi, Nabi Isra Mi'raj itu lewati Baitul Ma'mur.
Lalu kemudian naik Sidratul Muntaha, persis di bawah arsy. Itu di atas loh ya. Jelas di atas arsy Allah. Nah kalau orang dia mengatakan Allah berada di mana-mana. Bahkan saya pernah nanya dengan seseorang. Allah berada di mana? Di hatiku. Wih, ngawur. Allah kok berada di hati? Gak boleh ini jemaah. Allah tuh Rahman alal arsy istawa. Istawanya di arsy. Pertama. Yang kedua. Ini juga sebagai sifat ketika Allah mengatakan turun ke muka bumi. Berarti jangan ditafsirkan yang macam-macam. Udah apa yang kata Allah. Khalas, yakfi, cukup. Jangan hanya dimaknai kemudian. Ya Allah turun rahmatnya aja. Berkahnya aja. Ampunannya aja. Pahalanya aja. La. Allah Ta'ala mengatakan. Sebagaimana sabda Nabi. Alaihi salatu wassalam. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Rabb kami, maksudnya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi, senantiasa turun tuh. Yunazzilu ya, turun. Kulla laylatin, setiap malam, ila sama'id dunya, di langit dunia. Tuh coba jemaah. Hina yabqa thuluthul laylil akhir. Lebih tepatnya beliau turunnya adalah di sepertiga yang akhir di malam hari. Yaqulu, lalu Allah Ta'ala mengatakan, may yad'uni fastajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah. Siapa yang berdoa meminta kepadaku, kata Allah, fastajibulah, maka aku akan mengijabahi doa-doanya. Mayas'alni fa'utiyahu. Siapa yang kemudian dia meminta, memohon, fa'utiyahu, ku beri. Wa yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan siapa yang dia memohonkan ampun, mohon ampun sama Allah, fa'aghfir lahu, maka akan Allah Ta'ala ampuni. Jamaah, di kalimat Allah ini ada 3 nih. Mayyad'uni fastajiba lahu. Siapa yang berdoa kepada Allah, maka dikabulkan bagi siapa yang meminta, yang berdoa. Mayas'alni fa'utiyahu. Siapa yang meminta, memohon kepada Allah akan diberi. Ini juga jadi dalil jamaah. Dalam kondisi yang seperti ini, wabah yang merebak seperti ini, virus corona ini, ya semoga Allah Ta'ala menjadikan ini adalah penggugur dosa-dosa kita dan sebagai pengingat, tazkiratun nadhiran dari Allah agar kita semakin takarub sama Allah. Ini juga jadi senjata. Salat malam adalah sebagai hal bisa kita minta untuk menolak bala dan musibah. Dan baru-baru ini kan juga Syekh Abdul Razak menukil, membuat risalah kecil ya. Ada 10 nasihat beliau, wasiat beliau, wasaya, nasihat beliau tentang virus corona ini. Maka beliau, salah satu di antara 10 fawaid itu, wasiat itu salah satunya salatul lail, salat malam. Ya, kemudian wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepada Allah, memohon ampun kepadaku, kata Allah, fa'aghfir lahu, Allah Ta'ala akan ampuni. Maka ini jadi dalil jemaah. Selain kita meminta apapun yang kita minta, dan diminta adalah ampunan aja 1. Dinaikkan derajat kita 2. Ditempatkan kita ini di tempat yang mulia di surganya Allah. Mati dalam keadaan syaitan atau husnul khatimah. Minta sama Allah. Dikumpulkan dengan keluarga besar kita. Yang kedua, wa mayastaghfiruni fa'aghfirullah. Minta ampun sama Allah. Sebagaimana ini juga dicantumkan ya. Amal-amal orang-orang saleh terdahulu ya. Salafus salih, para nabi, para rasul, para sahabat. Kalau di waktu sahur itu mereka nggak banyak minta kecuali istighfar jemaah. Itu ada di dalam surah Ali Imran ya, ayat ke-17 kalau nggak salah. Allah Ta'ala katakan wa yastaghfiruna bil ashar. Coba kita cek wa yastaghfirina bil ashar dalam surah Ali Imran. Itu di ayat ke-17 jemaah. Ya. Posisi sebelah kiri ya. Ayat benar. Wal mustaghfirina bil ashar, maaf. Ayat ke-17 benar. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nah, jadi kenapa ibadur rahman, berarti kenapa arahannya Syekh Abdul Razak, atau Allah sendiri yang mengatakan surah Al-Furqan 64 ini, Allah sendiri yang mengatakan ciri-ciri ibadur rahman adalah dia mengerjakan salat wajib dan qiyamul lail. Dan di sini Syekh Abdul Razak menempatkan salatul lail
adalah sebagai ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah, termasuk ibadur rahman, yang tahu kok ngapain dia kalau salat malam. Ya jelas, mereka tuh ingin banyak, agar apa? Mereka taqarrub kepada Allah, selalu meminta hanya kepada Allah, nggak boleh minta kepada selain Allah. Kan jelas tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dan salah satu juga sarana atau wasilah agar kita memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalau kita juga melihat misalnya ada di hadis yang lain, ya, misalnya perkataan Nabi misalnya. Dalam hadis yang lain, coba ini ya, saya teringat agak lupa ini. Ini nih. Ingat nggak jemaah? Kisah Nabi itu seakan-akan diprotes oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kan Ibunda Aisyah pernah mengatakan tuh, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Ibunda Aisyah kan orang yang selalu bersama Nabi, lebih banyak jatah malamnya kan. Adalah keberadaan Nabi SAW itu selalu bangun di setiap malam. Ya, maksudnya sholat. Hatta tatafattara qadamahu, sampai tumitnya itu bengkak-bengkak. Faqultu lahu, lalu Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa kamu melakukan ini semua ya Rasulullah? Wa qad ghafira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Sungguh, bukankah Allah telah dijadikan bagi kamu ampunan dari dosa dari yang lalu dan yang akan datang. Engkau ini kan maksum. Engkau terbebas dari dosa. Engkau kan telah diampuni. Sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang kan. Apa jawaban Nabi? Afala akunu abadan syakuran? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Muttafaqun alaih. Nah, bahkan kalau kita melihat juga salat malam ini juga ada jamaah ya. Dalam surah Al-Muzammil. Nah, Al-Muzammil ini kan ada yang mengatakan dia sama dengan Al-Mudaththir. Wahyu yang kedua turun. Ya, pertama kan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, itu kan. Ya ayyuhal mudaththir, ya. Itu sama hai orang berselimut ya. Tapi kalau yang satunya lagi Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai engkau yang berselimut. Jadi ada juga ulama yang mengatakan bahwasannya yang turun itu bukan al-mudaththir, tapi adalah apa? Al-muzammil. Kalau tadi kan ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur misalnya. Kalau al-muzammil itu mirip, ada yang mengatakan demikian. Ada yang meletakkan al-alaq, al-mudaththir, baru kemudian apa tadi? Al-Muzammil. Apa bunyinya? Ya ayyuhal muzammil, wahai engkau yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari illa qalila. Bangun. Qumil laila illa qalila. Maksudnya salat. Bukan nonton TV. Bukan nonton sepak bola. Bukan nonton film. Qumil laila illa qalila. Bangun di malam hari illa qalila, walaupun hanya sedikit. Nisfahu, separuhnya. Awingkus minhu qalila, atau kurang dari itu. Ya. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambah. Kamu mau bangun setengah malamnya, atau kurang dari itu sedikit aja. Au zid alaihi, atau tambah. Warattilil qur'ana tartila, lalu kemudian bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, jamaah makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kemudian ini yang menyemangati kita. Ciri-ciri ibadur rahman adalah salat malam. Sebagaimana dituntut yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razak tadi. Kemudian beliau mengatakan lagi jamaah makan oleh Allah dalam tulisannya ya. Masya Allah ya, beliau ini ya ulama khalaf yang bermanhaj salaf. Kita hafal lah ini ya. Kemudian beliau juga mengatakan lanjutan, yakuna lahu hadzan minas salatil lail. Hendaknya seorang muslim mencari keuntungan dari salat malam.
walau bi raka'atin qalilatin, walaupun hanya satu rakaat saja, yakni witir. Walaupun satu rakaat witir jamaah. La yanalu hadzal fadlal kabir. Karena untuk apa la yanalu? Agar kamu itu memperoleh yakni keutamaan yang besar. Walaupun kata Syekh walau bi raka'atin qalilah, walaupun satu rakaat jamaah. Penting. Ya kalau kita nggak bisa bangun sepertiga akhir malam, ya di awal waktu. Sebelum kita tidur jam 9, setengah 10. Atau misalnya Anda biasa tidur jam 10. Ya sholat malam dulu gitu ya. Ya 3 rakaat, kalau capek 1 rakaat jamaah. Fahadha huwa sya'nun ibadir rahmani min ma'as salatil lail. Ta'abbudan wa manajatan wa khudu'an wa khusyu'an lillahi azza wa jalla. Lillahi subhanahu wa ta'ala fi sujudihim wa ruku'ihim wa qiyamihim. Masya Allah jemaah. Dan dalam hal ini ya yang dikendaki oleh ibadur rahman ya, perihal atau hal yang sangat penting maksudnya fahadha huwa sya'n. Dan dalam hal ini, dalam pembahasan dan perihal ini, ibadur rahman bersama salat malamnya ta'abbudan wa munajatan wa khudu'an wa khusyu'an lillahi azza wa jalla. Dan ini adalah salah satu sarana untuk dia menghambakan diri kepada Allah. Salah satu jalan juga dia ini bisa bermunajat kepada Allah. Kemudian khudu'an, sebagaimana tuh 63 tadi. Khudu' merendahkan diri dia kepada Allah. Dan khusyuk kepada Allah. Fokus, konsentrasi. Fi sujudihim, di dalam solat mereka. Di dalam sujud mereka. Wa ruku'ihim, di dalam rukuk mereka. Wa qiyamihim, dan dalam berdiri mereka. Kata Syekh. Dan maka hendaknya dalam hal ini ibadur rahman, ketika mereka solat malam, hendaknya mereka betul menghambakan diri kepada Allah. Bermunajat kepadanya. Khudu', khusyuk, ketika mereka sujud, ruku' dan berdiri mereka. Fa idza kanat hadhi halahum fi salatil lail التي لم يفترضها الله عز وجل عليهم فكيف شأنهم مع الصلوات الخمس المكتوبة التي هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. Kata Syekh, maka apabila ya kita menjadikan salat malam ini, kita menjadikan maksudnya maka apabila ibadur rahman telah menjadikan salat malam yang mana sebenarnya allati lam yatarafdaha Allahu alaihi azza wa jalla alaihim, yang sebenarnya Allah itu tidak mewajibkan bagi manusia atau orang muslim untuk mengerjakannya. Maka apabila orang-orang di luar sana menganggap salat malam ini sebagaimana ketentuan Allah ini bukan salat yang wajib, lalu bagaimana fakaifa ma'as salawatil khams al-maktubah allati hiya a'dhamu arkanud din ba'da syahadatain. Lalu bagaimana kedudukan, lalu bagaimana permasalahan, lalu bagaimana perhatian mereka ibadur rahman terhadap salat 5 waktu yang diwajibkan atas mereka, yang sejati memiliki ganjaran yang lebih besar, yang termasuk arkanud din ba'da syahadatain, termasuk satu di antara syahadatain. Maksudnya Syekh, beliau menekankan setelah kita ini mengerjakan rukun yang kedua, rukun Islam yang kedua ini salat sebagai yakni a'dhamu arkanid din allati a'dham arkanud din ba'da syahadatain, sebagai perkara yang besar setelah syahadatain, sebagai perwujudan sekali lagi tauhid uluhiyah kita kepada Allah, maka hendaknya adalah hal yang bisa menyempurnakan. Jujur jemaah, bukankah kita mengakui amal-amal kita ini banyak cacatnya? Bukankah kita ini banyak tidak benarnya sholat kita? Coba sholat zuhur tadi misalnya, atau sholat subuh kita tadi, banyak di antara kita yang pikiran entah kemana-mana. Coba bahkan mungkin sholat asar nanti misalnya. Maka untuk itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maksud kami di sini adalah nasihat buat kami. Kita tahu sholat kita banyak cacatnya, maka tutupilah segala cacatnya ibadah kita dengan amalan-amalan nawafil, sholatul lail. La syakka annahum 'alaiha asyudda hirsan wa muhafadhah. Tidak diragukan lagi bahwasannya orang-orang yang disebut ibadur rahman
Mereka asyaddu harisan, asyaddu hirsan. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk menjaga qiyamul lail. Dan akhirnya jemaah, saya tutup pada kesempatan kajian ini sebagai sifat yang kedua sebagai ibadur rahman. Saya teringat firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-9. Kita harus merubah niat jemaah. Harus lebih baik lagi. Kita harus meluruskan niat kita. Kenapa kita harus sholat? Sebagaimana hadis Nabi tadi, kita harus mengikuti salafus salih sebagai sarana takarrub kepada Allah, tergugurnya dosa-dosa kita, dan yang keempat, agar kita terjauhkan dari dosa-dosa. Tapi Az-Zumar ayat 9 Allah Ta'ala katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amman huwa qanitun anal laili sajidan wa qa'iman yahdhurul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Itu jemaah. Tujuan kita sholat itu. Apa kata Allah? Apakah sama yang mereka itu qanitun, yang mereka melakukan ketaatan anal lail sepanjang malam? Apakah sama mereka yang mengerjakan ketaatan di malam hari, di awalnya, di tengah, atau di akhirnya? Sajidah wa qa'iman, mereka sujud, berdiri. Salatul lail maksudnya. Dua tujuannya jamaah. Yahdharul akhirah. Dua tujuannya saudaraku. Yang mereka itu takut dengan hari akhirat. Mereka takut. Memikir rasa takut dengan hari akhir. Hari akhir ini kita bukan hanya berbicara yaumul qiyamah jamaah. Hari akhir kita sejati yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Orang mati nggak harus kena corona jemaah. Orang mati nggak harus kena penyakit. Banyak orang yang mati sehat-sehat aja. Ya, kita sholat malam karena kita takut sama Allah. Takut kalau kita ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ketakut kalau misalnya kita ini dosanya tidak diampuni jemaah. Yang kedua, wa yarju rahmata rabbih. Dan orang yang mengerjakan ketaatan di malam hari, kata Allah Jalla Jalaluhu, bukan hanya takut sama hari akhirat, tapi mereka berharap agar Allah Ta'ala berikan rahmat atasnya. Naam, inilah sifat yang kedua ibadur rahman. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kita pertolongan, taufik dan hidayah, melindungi kita dan memberikan kita selalu keikhlasan dan keistiqomahan agar kita mendawamkan salat lail. Walaupun kata syekh, walau birokaatin. Walaupun kata syekh, walaupun kita mengerjakan 1 rakaat aja. Walaupun 1 rakaat kata syekh, kerjakanlah. Walau birokaatin kalilatin. Walaupun kita 1 rakaat, kerjakan. Semoga Allah Ta'ala tolong kita jemaah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Aqulu qouli hadza, fastaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.